Ya, kalau zaman itu orang bakal gereja nggak akan ditangkap. Ya, karena lebih penting bukan masalah sampai hari ini ya sebetulnya. Kalau hari ini mending ya bisa ditangkap ya. Kalau zaman itu nggak bisa, karena itu dianggap sebagai penyaluran penyaluran orang marah sama Soeharto, bakarnya gereja, ya kan? Sampai sekarang Iya, saja kalau orang bakar gereja kan nggak ditangkap kan, cuma satu hukumannya cuma 3 bulan kan. iya. Coba kalau bakar rumah hukumannya berapa? Tuh, Lama, lama iya. ya. Saya punya teman bakar rumah hukumannya kena 1,5 tahun apa 2 tahun tuh, atau malah 4 tahun itu bakar rumah itu, Oh lama begitu. loh. Iya, kalau bakar gereja itu Maksudnya, cuma kena 3 bulan. Belum pernah ada orang bakar gereja di atas 6 bulan hukumannya. Kalau orang Kristen kayak kejadian kayak Sambo, hukum seberat-beratnya, ya kan? Hukum seberat-beratnya. Tapi kalau hukuman mati, mas saya menolak ya. Saya menolak hukuman mati ya, karena orang itu punya kesempatan buat bertobat. Jangan dihukum mati. Siapapun, sejahat apapun, dia punya kesempatan untuk bertobat selama hidupnya untuk supaya dan yang berhak mengambil nyawa itu bukan kita. Kedua, ya kalau ada pendeta apa merkosa atau mencabuli jemaatnya, hukum seberat-beratnya, hukum seberat-beratnya, ya. Jadi jangan iya. jangan 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 ragu-ragu, hukum seberat-beratnya. Gitu. Tapi kalau orang Islam kan, wah iya begini, wah buat kriminalisasi ulama, wah ya beginilah begitulah, ya tai semua. Teman. Anton Jawa Tengah udah belum ini? Belum, Oh terakhir belum Pak. Pak. Terakhir ya? Terakhir. Ya, Ya, oke terakhir ya. Yang tambah Ya, lagi terakhir. Pak. Ini sebentar aja Pak, sebentar aja. Saya kan kemarin udah tanya ke Pak Tobing itu, tapi jawabannya masih malu-malu. Nah, ini saya ingin jawaban dari Pak Nabi ke-26 nih Pak. Boleh ya Pak ya? Ini kan gini, kan Pak Paul juga sudah menunjukkan bahwa ada orang Belanda yang bikin tesis kalau Yusuf Kala di tahun 69 itu membakar 9 gereja dan 9 gereja itu terbakar beneran. Namun Pak Soeharto nggak berani menangkapnya. Itu kenapa Pak? Tolong berikan jawaban yang terang-terangan biar masyarakat di luar sana bisa jelas gitu Pak, termasuk saya gitu. Itu Pak. Ya kalau zaman itu orang bakal gereja nggak akan ditangkap. Ya, karena lebih penting bukan masalah sampai hari ini ya sebetulnya. Kalau hari ini mending ya bisa ditangkap ya. Kalau zaman itu nggak bisa, karena itu dianggap sebagai penyaluran penyaluran orang marah sama Soeharto, bakarnya gereja, ya kan? Sampai sekarang Iya. saja kalau orang bakar gereja kan nggak ditangkap kan, cuma satu hukumannya cuma 3 bulan kan. Iya. Coba kalau bakar rumah hukumannya berapa? Tuh, Lama, lama iya. ya. Saya punya teman bakar rumah hukumannya kena 1,5 tahun apa 2 tahun tuh, atau malah 4 tahun itu bakar rumah itu, Oh lama begitu. loh. Iya, kalau bakar gereja Maksudnya, itu cuma kena 3 bulan. Belum pernah ada orang bakar gereja di atas 6 bulan hukumannya. Belum oh, pernah. maksudnya apakah Pak Yusuf Kala itu dilindungi oleh itu? Bukan dilindungi, Oh begitu. tetapi kerusuhan agama itu dipakai sebagai penyaluran kemarahan orang kepada pemerintah. Yang penting terkelan, udah ada kamu pernah bakar-bakar aja, bakar-bakar. Sebagai psikososial itu loh. Sebagai Oh, dalam psikologi sosial itu, kalau sudah ada pelampiasannya, udah mereka puas. Wah, Islam menang, Allahu Akbar, Islam menang, gitu loh. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu jangan ganggu pemerintah. oh gitu. Begitu, memang begitu loh. Ya itu mau diterima nggak diterima itu kenyataannya. Serius ya, jangan itu bener aja, saya nggak ngarang ya. Memang begitu. Lihat ya, ini dalam manajemen ya, dalam sebuah manajemen. Ya, kalau saya punya perusahaan misalnya ya kan, terus ini mereka saling bantai-bantai yang di bawah nih, karyawan saya. Berintrik, saya nggak urusan, bodoh amat. Yang penting, pokoknya siapa saja yang mau kerja, gitu ya. Oh berarti pertanyaannya bukan Soeharto tidak berani menangkap, tapi memang Bukan, Soeharto memang sengaja membiarkan itu ya. menggunakan itu sebagai Oh ya. pelampiasan. Jadi Soeharto kalau mau nangkap Yusuf Kala masukin ke penjara gampang aja waktu itu Gampang sebenarnya Pak. banget, Oh gampang iya iya banget. iya. Tetapi Oke kan dia terima kasih memang Pak. menggunakan Islam itu diperbodoh, ya kan? Begitu Ya memang ditakluk, oh ini supaya kelihatan orang tuh ya, misalnya nih,
Anda punya karyawan ya. Kalau yang belum pernah punya karyawan ya Anda mungkin nggak merasain. Saya punya karyawan banyak ya. Kadang-kadang karyawan itu kalau banyak, kalau cuma 20 30 nggak berasa. Kalau karyawanmu sudah 500 kayak saya dulu, terus mereka demo kan. Iya. Yang paling kita takut apa? Kalau demo minta gaji. Ya kan? Jadi kalau Iya, iya. mereka demo cuma minta di WC, minta apa kasih biar mereka seneng. Oh, pertama saya persulit dulu sengaja kan. Begitu mereka Iya. sudah begitu, wah udah gini, oke udah gini mau nyapa. Kita cuma minta WC-nya. Oh ya udah bikinkan dah. Udah selesai. Mereka puas, rasanya menang. Itu yang terjadi di Indonesia. Makanya kalau namanya pengamanan, PAM ya, pengamanan. Nah, sebetulnya yang diamankan bukan orang yang tertindas, bukan misalnya Islam melawan Kristen, ya gereja dipersekusi. Yang diamankan itu bukan supaya si yang tertindas ini haknya dipenuhi, bukan, tetapi supaya yang marah ini ya jangan marah ke yang lainnya. Itu. Jadi dibiarkan. Itu PAM-nya itu adalah manajemen yang paling bodoh. Bentuk manajemen yang paling rendah. Keahlian manajemen yang paling rendah. Ya dengan cara begitu manajemen konflik yang seperti itu. Supaya satu dia puas. Kedua supaya dia jangan meluas. Ya kan? Jadi yang dirugikan selalu yang kecil-kecil ini. Ya kan? Nah, apalagi dia menyerang penguasa, Pak Paul. Apalagi kalau nyerang penguasa, dicarikan lawan sekalian, carikan korban, dicarikan mangsa. Daripada kamu ini, coba kenapa itu harimau nggak makan majikannya? Karena sudah dikasih mangsa tiap hari kan, dibikin kenyang kan, sehingga nggak perlu mangsa majikannya. Kan seperti itu sama. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Minoritas memang sengaja dikorbankan. Di dalam politik hampir di seluruh dunia, politik-politik yang barbar itu, ya selalu ditumbalkan adalah yang minoritas atau yang paling lemah itu ditumbalkan. Makanya dulu zamannya Marxis itu kan, orang-orang borju, yang walaupun rakyat banyak didengar enggak, karena borju ini punya tentara. Walaupun rakyatnya banyak, enggak urusan. Tapi kalau sekarang di Indonesia, posisinya beda, nggak bisa. Ya kan, rakyatnya Islam. Kalau rakyatnya itu adalah rakyat yang waras seperti di Eropa, nggak berani pemerintah, nggak dengar suara kebenaran demokrasi, nggak berani. Karena rakyat sendiri sama-sama waras, dia membuat hukum dan mereka patuh dengan hukum. Yang bikin hukum itu rakyat, bukan pemerintah loh. Ya kan, mereka tiap distrik, kalau bikin undang-undang baru, terus dibagikan dalam distrik, di dalam kecamatan, dibagi semua. Provinsi, distrik, kecamatan gitu ya. Terus mereka meeting, ada yang nggak setuju, distrik ini berapa, distrik itu berapa yang nggak setuju. Dan waktu mereka meeting itu, kami rakyat boleh hadir, ada kursi untuk rakyat. Misalnya di Gemeente itu kan, di kantor kecamatan kami, namanya kantor kecamatan ya, kantor wali kota itu ya. Mereka meeting, kami boleh datang loh, dan boleh nanya. Kalau di Indonesia kan ya ada tapi kan terbatas dan apa basa-basi. Kalau di Belanda enggak. Anda boleh nanya, enggak boleh protes tapi boleh nanya dan setelah di luar Anda boleh ngoceh-ngoceh tuh. Bisa maki-maki tuh. Dan tidak dilarang maki-maki pemerintah. Maki-maki Tuhan aja nggak dilarang kok. Nah, di Indonesia dilarang dan itu menjadi masalah. Itu ya. Jadi tiga hal itulah yang membuat sebenarnya Indonesia tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena satu lagi, kalau suara rakyat itu adalah suara mayoritas, ya kebenaran adalah suara rakyat, sementara rakyatnya adalah mayoritasnya Islam, maka yang benar yang Islam kan, benar salah selalu benar kan. Iya. Nah itu yang terjadi sekarang, itulah masalahnya. Masalah Indonesia satu kok, karena beragama. Masalah Indonesia cuma satu. Dan yang membuat Indonesia bangkrut, yang membuat Indonesia kere, yaitu hanya agama, baliknya agama. Dari pemerintah kepada pemerintah, tidak ada yang berani melawan agama. Soeharto sendiri malah menggunakannya. Karena dia nggak berani lawan, ya digunakan sama dia kan. Iya. Nah, itu fakta ya. Itu mau percaya mau enggak, Anda boleh amatin ya. Pemerintah, politikus, siapapun mau debat sama saya boleh. Kalau saya ngundang tamu,
Kalau saya misalnya ngundang tamu orang ya, saya respect sama orang, saya nggak akan saya bantai. Tapi kalau orang itu datang ke sini mau debat sama saya nggak akan mau siapapun saya nggak aling-aling. Mau pemerintah, mau polisi, mau siapa ya, jenderal siapa. Tapi kalau kita undang, kayak Pak Ponto kita undang, Pak Toping kita undang, nggak boleh saya bantai. Walaupun saya nggak setuju, saya nggak boleh bantai. Itu ya. Kalau tamu undang saya Pak Arni, Pak siapa itu Pak Rudi Kamri. Saya nggak setuju, saya nggak boleh bantai. Saya kudu hormati, kita yang ngundang kok. Nah gitu ya, kita itu beda ya. Kita itu namanya etika supaya dia juga jangan kapok diundang sama kita. Tapi kalau saya ngomong begini, ini kan kebenaran. Terus tiba-tiba ada orang nyelonong, ayo kita debat. Oh saya nggak pakai tentang aling-aling. 3 hal itu memang kenyataan yang terjadi di Indonesia. Gitu ya, Pak Anton. Ya, terima kasih Sama jawabannya. ini Pak Paul, tambahan sedikit Pak Paul. Ya. Waktu itu kan peristiwa itu tahun 60-an ya, 67 apa 68. 69. Nah, itu waktu itu memang ada upaya waktu itu kan pembersihan Pak pas KG 30S KI kan gitu kan. Di masanya mereka ini dipakai untuk menangkapi orang-orang di sini Pak, orang-orang PKI ini. Jadi artinya mungkin ini akhirnya tindakan mereka itu nyari kesempatan lah. Persekusi. Nah, persekusi yang gereja-gereja ini, minoritas ini. Nah, di situ Pak, itu kejadiannya seperti itu. Tuntunannya di disertasinya si Mujibur Rahman itu Pak. Oh iya. Nah, nanti bisa dicari lagi. Itu open source kok itu di Google di Google disertasi itu. Siapa aja bisa akses. Kalau sama orang Islam dianggap buak gitu ya. Padahal bukan ya kan? Itu disertasi. Itu disertasi Pak. Itu disertasi itu. Di Belanda. Di Rotterdam. Itu disertasi itu bukan hoax itu ya. Kalau kata orang Islam maksudnya. Iya. Nah, tapi orang Islam kan memang suka begitu. Orang Islam itu tidak suka menerima kenyataan. Kalau kita orang Kristen, kalau memang ini ada pendeta pedofil, kita bilang pedofil bajingan ini, kebiri aja. Nah, kita gitu. Kalau orang Islam, oh enggak, itu begini. Wah, semua Islam memang. Kalau orang Kristen kayak kejadian kayak Sambo, hukum seberat-beratnya, ya kan? Hukum seberat-beratnya. Tapi kalau hukuman mati, mas saya menolak ya. Saya menolak hukuman mati ya, karena orang itu punya kesempatan buat bertobat, jangan dihukum mati. Siapapun, sejahat apapun, dia punya kesempatan untuk bertobat selama hidupnya supaya dan yang berhak mengambil nyawa itu bukan kita. Kedua, ya kalau ada pendeta apa merkosa atau mencabuli jemaatnya, hukum seberat-beratnya, hukum seberat-beratnya, ya. Jadi jangan ragu-ragu hukum seberat-beratnya. Itu, tapi kalau orang Islam kan, wah iya begini, mau kriminalisasi ulama, wah ya beginilah begitulah, ya tai semua, ya kan? Nah, itulah agama. Tetapi Kristen juga pernah begitu dulu ratusan tahun yang lalu. Kristen pernah seperti itu di Eropa, makanya orang Eropa marah dengan kekristenan, karena kekristenan dibuat seperti itu. Maka sejak tahun 1800 ya, Renaissance itu ya, bangkitnya liberalisme itu membuat orang jadi waras. Jadi kalau saya melihat liberalisme itu sebetulnya positif, tergantung perspektifnya ya. Bagi orang-orang yang lemah iman, liberalisme itu adalah sebuah momok setan. Tapi bagi saya, liberalisme itu yang memurnikan gereja. Yang memurnikan iman gereja. Sekarang lihat ya, gereja begitu baik, nggak ada gereja berani memaksa. Dulu gereja itu semena-mena loh. Nah, sekarang Islam berani nggak kayak gereja? Saya jamin kalau Islam kayak gereja, berani kayak gereja, habis umatnya. Islam itu bisa bertahan karena ada ancaman pedang sama bom, ya kan? Ditakut-takutin. Makanya ya, kalian orang-orang Islam memang nggak akan tambah pinter. Ya, orang-orang Islam yang pinter, yang liberal-liberal itu. Ya. Itu Pak disertasinya Pak Paul. Ya. Pak, itu biar saya hilang, tolong dikirim lagi ya Pak. Mau saya simpan, mau saya kumpulin satu-satu Pak. Saya mau Pak. Ya kirim lagi ya Pak. Oke. Beta Maluku tolong tutup, kasih penutup atau Bung Beta ya. Nanti Pak Santiamer tutup doa ya Pak Santiamer ya. Penutup Bung Beta. Baik, terima kasih Pak Paul. Ya. Ya, hari berganti hari terus saja problemanya sama ya Indonesia. Ya. Dan makin parah.
ya tetap kita semangat bersuara ini dengan fakta secara objektif lah. Apa yang terjadi, suka tidak suka, pro kontra itu biasa lah. Tapi yang paling penting adalah memahami inti dasarnya kenapa ya. Terkait Indonesia ini kesemrawutannya udah akut. Mau bicara apapun sepertinya udah buntu. Tidak korupsinya, tidak kejahatannya, penipuannya, semua. Yang kita lihat seperti negara ini tidak terpimpin oleh satu leadership yang betul-betul untuk mengarahkan negara ini ke arah yang maju. Kita hanya sibuk dengan bicara hal-hal yang sepertinya nggak penting, tapi yang nggak penting itu digunakan dan ditunggangi untuk meraih dukungan suara masyarakat yang bodoh. Intinya hanya untuk kekuasaan lagi. Kita ini terlena apa terbutakan memilih satu sosok dengan mengkultuskan seakan-akan Indonesia dijanjikan dengan mimpi yang bakal maju sejahtera. Ya, dari semenjak reformasi ini kita nggak lihat satu leader dengan sistem kepartean yang bisa memajukan Indonesia. Ya kalau kita mau merenung lagi, ada bagusnya juga Soeharto ternyata. Reformasi yang didengungkan Amin Rais ini malah sebenarnya tambah menghancurkan. Ini udah 23 tahun, 25 tahun reformasi ini. Apa yang kita lihat? Ya. Baik infrastrukturnya juga terbelakang kok saya lihat. Kalau kita lihat di YouTube bagaimana kondisi kota di Indonesia, sistem tata kotanya berantakan, ya semerawut semua Pak. Jadi mau bicara dari manapun ya kita cuma bisa bicara dengan data dan objektivitas. Masyarakat harus cerdas lah, dan jangan lagi takut untuk bicara selama ada bukti. Fakta, jangan takut bersuara. Mungkin itu Pak Paul dari saya. Oke. Untuk kita. Luar biasa. Pak Santiamer silakan Pak.